Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Jamaah sekalian mulakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Allah mudahkan kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan setiap langkah kaki kita, setiap aktivitas kita sebagai penambah catatan kebaikan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berkahi semua aktivitas kita dan sebagaimana Allah pertemukan kita dalam kebaikan, dalam amal saleh, kelak Allah kumpulkan kita semuanya dipertemukan dengan Nabi SAW dan para sahabat, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang fikih thalabul ilm. Fikih bagaimana seseorang itu mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian mulakan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada makhluk, kepada manusia adalah kemampuan yang Allah berikan kepada manusia untuk belajar. Sebagaimana Allah tegaskan, wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wa'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan kepada Adam semua nama-nama. Kemudian Allah tawarkan, Allah tanyakan, Allah hadapkan kepada para malaikat tentang malaikat, ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Sebutkanlah, kabarkan kepadaku nama-nama semuanya ini kalau kalian memang benar, sesuai dengan apa yang kalian nyatakan. Ternyata kemudian karena malaikat memang tidak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelebihan itu, maka hal itu tidak mampu dilakukan oleh para malaikat. Lantas Allah perintahkan kepada para malaikat dan yang lainnya untuk sujud memberikan penghormatan kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Lalu para ulama kemudian membahas ilmu apa saja yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Adam. Di sini para ulama tafsir menjelaskan dengan berbagai pandangan, dan salah satunya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada manusia bekal kemampuan yang tidak diberikan kepada makhluk yang lainnya, yaitu kemampuan untuk belajar. Dan bekal itulah yang kemudian menjadi dasar bagi manusia untuk mengelola alam semesta ini. Jadi jamaah sekalian, kehadiran kita di muka bumi itu bukan hukuman karena Nabiullah Adam alaihissalam melanggar ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabiullah Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi bukan sebagai hukuman, karena Nabiullah Adam alaihissalam sudah minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kesalahan, atas pelanggaran yang ia lakukan, dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah ampuni. Dan sebelum menciptakan Adam, Allah subhanahu wa ta'ala juga sudah menyatakan akan menciptakan khalifah fil ard, yaitu khalifah dari kata yang menggantikan, artinya sosok yang akan melaksanakan kehendak-kehendak Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Baik Adam itu mau makan buah yang terlarang itu atau tidak makan buah yang terlarang itu, ujungnya bahwa manusia itu Allah ciptakan untuk hadir di muka bumi ini, bukan sebagai hukuman. Nah,
bekal untuk menjalankan kehidupan di muka bumi inilah Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan kemampuan yang tidak diberikan kepada yang lainnya, yaitu kemampuan untuk belajar. Dan banyak di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang fadilah ilmu, kedudukan ilmu. Yang ini memberikan penegasan kepada kita bahwa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap ilmu, dan beragama, kita beragama sebagai muslim, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghamba sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala itu atas dasar ilmu. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menuntut ilmu, dan orang yarfa'illahu allazina amanu minkum, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu. Pertanyaannya jamaah sekalian, ilmu yang seperti apa yang kemudian mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melalui satu jalan, yang di jalan itu ia untuk menuntut ilmu, untuk belajar, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Begitu juga di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja'. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka belajar, fahuwa fi sabilillahi hatta yarja', maka dia sesungguhnya fi sabilillah sampai dia kembali. Yang pertanyaannya adalah ilmu yang seperti apa, ilmu apa yang kemudian orang yang mencarinya itu menyebabkan derajatnya terangkat, yang dengan ilmu itu, dengan menuntut ilmu itu Allah mudahkan jalan menuju surga, yang dengan ilmu itu dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kan hanya menyebutkan man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, atau man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang melalui jalan untuk menuntut ilmu. Atau di ayat yang tadi yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilm, Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu derajat. Pertanyaannya adalah ilmu apa itu? Dan ilmu yang seperti apa yang kemudian menjadi derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga fisabilillah dimudahkan menuju surga. Bahkan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, ketika orang itu menuntut ilmu, maka kemudian yastaghfir, memohon ampun, mulai dari malaikat memohon ampun baginya, kemudian juga sampai binatang-binatang di dasar lautan pun memohon ampun untuk mereka yang mengajarkan ilmu. Ilmu yang seperti apa yang kemudian mendapatkan fadilah yang sedemikian besar itu? Jamaah sekalian, teks ayat itu dan hadis itu sebenarnya memperjelas makna dari ilmu itu. Jadi makna ilmu apa itu diperjelas oleh hadis itu sendiri. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu dengan bukan hanya satu derajat tapi dengan banyak derajat. Ayat ini perlu kita perjelas bahwa yang dimaksud ayat ini adalah diangkat derajatnya di sisi Allah. Yang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Parameternya adalah parameter Allah Subhanahu wa taala, bukan parameter manusia.
Kalau parameter manusia, ada kalanya parameter derajat menurut manusia itu sesuai dengan apa yang dijadikan oleh Allah sebagai parameter, dan bisa juga parameter yang dijadikan oleh manusia sebagai ukuran itu berbeda dengan ukuran yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ukuran yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan tentu adalah sesuai dengan apa yang Allah jelaskan di banyak tempat dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini saling memperjelas. Maka ilmu yang mengangkat derajat seseorang adalah ilmu yang menambah keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ilmu itu yang berhubungan dengan Al-Qur'an ataupun yang berhubungan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang berhubungan dengan alam semesta, yang kemudian menjadikan keimanan seseorang itu semakin meningkat dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hasilnya itu akan relate dengan ilmunya. Jadi ilmu yang mengangkat derajat seseorang itu adalah ilmu yang kemudian outputnya, capaiannya adalah mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apa saja? Ilmu yang dapat membantu seseorang semakin kuat keimanannya, yang semakin kuat amal dalam pembuktian keimanannya. Maka ayatnya yarfa'illahu alladzina amanu. Maka ilmu yang dimaksud oleh Allah SWT dalam konteks ayat ini, yang menjadikan orang derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ilmu yang bisa memperkuat keimanan seseorang. Dan ilmu yang bisa menjadikan seseorang perilakunya itu selaras dengan keimanannya, yang hingga hasilnya adalah diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Ilmu apa saja? Ilmu apa yang ada di dalam Al-Quran yang Allah SWT jelaskan, apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW, atau ilmu-ilmu yang ada di jagat raya ini, yaitu kainat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, alam semesta ini yang Allah SWT ciptakan ini. Lalu kemudian seseorang meneliti, mengkaji, tapi dari pengkajiannya itu bukanlah semakin jauh dari Allah. Semakin dia mengkaji, bukan semakin dia menjadikan kufur terhadap Allah, bukan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi pengkajian dia, penelitian dia itu justru memperkuat keimanan dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hasilnya apa? Keimanan, ilmu itu menjadi jembatan dia. Apa yang dia kaji, apa yang dia baca, itu menjadi pembuktian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekalian, kalau Allah itu ingin mengangkat derajat hamba seseorang, maka Allah bukakan baginya asbab terangkatnya derajat. Karena orang itu melakukan kebaikan, bukan hanya dia tahu itu baik dan sisi yang lain adalah buruk, baik yang harus ia lakukan, kemudian keburukan yang harus tinggalkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat seseorang, bukan hanya semata bahwa orang itu mampu melakukan, tetapi juga Allah berikan baginya kesempatan. Betapa banyak orang yang hari ini misalnya mampu sholat, tapi tidak sholat. Hari ini betapa banyak orang yang tahu bahwa mampu dia mengeluarkan zakat, membantu fakir miskin, menolong tetangganya, berkata-kata yang baik, mampu haji dan seterusnya, terbuka peluang baginya, tapi tidak terbuka kesempatan baginya. Maka oleh para ulama namanya taufik. Maka kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah wabillahi taufik wal hidayah, disebutkan wabillahi at-taufik wal hidayah. Maka dengan Allah lah terbukanya taufik dan terbukanya petunjuk. Kalau petunjuk itu adalah melihat kebenaran, kalau taufik itu adalah masuknya seseorang dalam ruang kebenaran itu. Maka yang kita itu bukan hanya melihat hidayah, tapi juga kita perlu hadir diri kita dalam hidayah itu.
Nah, begitu juga banyak orang yang tahu ini baik, ini buruk. Mana yang baik, mana yang buruk. Tetapi kemudian ternyata pengetahuan dia tentang kebaikan tidak lantas menjadikan dia orang baik. Tahu mana yang baik, mana yang buruk, tapi tidak lantas kemudian tahu bahwa itu buruk lalu orang itu meninggalkan yang buruk itu. Maka disinilah pentingnya ketika kita memahami yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ilmu yang menjadikan derajat seseorang itu terangkat adalah ilmu yang memperkuat keimanan, ilmu yang menjadi sebab pembuktian keimanan itu, yang kemudian ilmu itu menjadi sebab orang itu melakukan sebab-sebab amal yang dengannya Allah angkat derajat itu. Ilmu itulah yang kemudian menjadikan orang itu semakin saleh, ilmu itulah yang menjadikan seseorang itu semakin baik perilakunya. Karena bisa jadi orang di dalam penilaian kita adalah memiliki derajat yang tinggi karena jabatannya, karena posisinya, karena gelarnya. Tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala sama sekali enggak punya derajat. Jadi bisa jadi orang itu melihat seseorang itu adalah dia punya kedudukan yang tinggi. Dan bisa jadi orang itu karena ilmu skill yang dia miliki lalu diangkat oleh seseorang, tetapi kemudian orang dengan ilmu itu justru Allah jatuhkan derajatnya. Betapa banyak orang yang kemudian dengan gelarnya, dengan jabatannya, dengan posisinya, yang kemudian itu tidak mengantarkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat dia pada posisi yang paling puncak di hadapan manusia, lalu kemudian dia terjatuh dengan sejatuh-jatuhnya. Kemudian juga ketika Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang melalui jalan, tidak disebutkan jalan ini pendek dari rumah ke masjid, jadi man salaka tariqan, atau jalan yang jauh. Semua langkah kaki, semua perjalanan yang dalam rangka di situ dia ingin belajar. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalan menuju surga. Pertanyaannya, ilmu yang mana yang kemudian menjadi orang mudah menuju surga? Apakah semua ilmu? Maka harus kita hubungkan bahwa yang memperjelas ilmu itu adalah kata surganya. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah mudahkan jalan menuju surga, maka kata surga inilah yang memperjelas ruang ilmu itu. Maka semua ilmu yang dapat mengantarkan seseorang kepada surga, maka orang yang mencarinya dengan niat yang baik, dengan niat yang dengan ilmu itu ia akan beramal soleh yang mengantarnya ke dalam surga, maka Allah mudahkan dia menuju surga. Apakah itu hanya ilmu agama atau semua ilmu? Maka para ulama mengatakan pada dasarnya di dalam Islam itu, pada dasarnya semua ilmu itu dihargai, semua ilmu itu pada dasarnya adalah wasilah, sarana. Pertanyaan yang lebih penting adalah kalau kita mengidentifikasi ilmu apa yang mengantarkan ke surga, adalah ilmu sebagai sarana ini di mana ruang menuju surganya. Jadi kalau kita belajar suatu ilmu, kira-kira apa korelasi ilmu ini dengan surga? Misalnya, kalau ilmu fikih, apakah bisa mengantarkan ke surga, memudahkan surga? Iya, karena dengan fikih itu seseorang bisa beribadah secara benar. Apakah ilmu akidah, ilmu Quran bisa mengantarkan ke surga? Iya, karena dengan itu ia hidayah dia ini. Tapi yang lebih dalam lagi, apakah orang belajar sains itu bisa memudahkan menuju surga? Pertanyaannya adalah, orang yang belajar itu niatnya untuk apa? Lalu korelasi ilmu yang dipelajari ini dengan amal menuju surga apa?
Orang yang belajar ekonomi, apakah dia bisa memudahkan menuju surga? Maka pertanyaannya adalah, apa niat orang yang mempelajarinya? Apakah dia ketika mempelajarinya itu, apakah ada korelasi menuju surganya? Apakah kemudian ketika dia pelajari itu, sisi-sisi apa saja dari keilmuan ekonomi itu yang bisa mengantarkan menuju surga? Contohnya, kalau dengan ilmu ekonomi ini, seseorang bisa mengantarkan fakir miskin menjadi orang yang memiliki kemampuan, yang dengan itu dia bisa beribadah dengan baik, maka itu bisa menjadi sebab menuju surga. Tapi kalau hanya sebatas untuk memperkaya diri, dengan ilmu itu kemudian dia bisa memanipulasi, dengan ilmu itu juga dia membuat rekayasa-rekayasa yang kemudian berbuat kezaliman dan kecurangan. Karena ilmu itu ada dua sisi, Pak. Ilmu itu seperti pisau yang bisa digunakan untuk kebaikan dan keburukan. Maka ilmu yang ilmu semacam itu termasuk sains, termasuk kimia, termasuk persenjataan, termasuk apa lagi? Bidang-bidang ilmu teknologi itu bisa memudahkan ke surga kalau pertama niatnya, kemudian penggunaan ilmu itu untuk kebaikan, yang dengan kebaikan itu seseorang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja. Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia itu di jalan Allah. Berarti dia kalau meninggal di situ berarti syahid. Berarti dia syahid. Berarti dia husnul khatimah. Berarti dia dalam kebaikan. Hatta yarji, sampai dia kembali. Nah, bagaimana kita memahami fisabilillah ini? Apa korelasi fisabilillah dengan ilmu? Maka mari kita lihat hadis-hadis Nabi SAW yang di situ disebutkan kata fisabilillah. Misalnya, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang berperang litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah, agar kalimah Allah itu maksudnya adalah nilai-nilai yang Allah inginkan, syariat-syariat, ketentuan-ketentuan, ketetapan-ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan itu tegak di muka bumi. Di antaranya apa? Keadilan itu tegak, kemaslahatan itu tegak. Itu kalimatullah hiyal ulya, itulah yang tertinggi, fahuwa fi sabilillah. Jadi tidak semua orang yang berperang yang kemudian dia atas nama agama, atas nama dengan baju agama, dengan slogan agama, lalu dia fisabilillah. Karena bisa jadi orang itu berperang karena fanatisme kelompok. Orang itu berperang bisa jadi karena egonya, berperang karena macam motif. Tetapi diberikan definisi litakuna kalimatullahi al ulya, agar nilai-nilai yang Allah inginkan itu, pesan-pesannya atau ketetapan-ketetapan yang Allah ingin itu tegak, itulah fisabilillah. Jadi menegakkan agama Allah itu tujuannya. Perang itu adalah salah satu dari sekian banyak sarana. Contoh yang lainnya misalnya as-sa'i 'alal armalah, as-sa'i 'alal armalati wal miskin. Orang yang berusaha untuk membantu janda dan orang miskin, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Au kal qaim alladzi la yaftur, atau seperti orang yang salat tanpa henti, tanpa lelah. Au kas-shaim alladzi la yuftir, atau seperti orang yang berpuasa terus-menerus. Ini peluang, Pak. Tapi Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad menjelaskan, memasukkan hadis ini dalam bab
membantu anak yatim, menolong anak yatim. Tapi hadis yang pakai as-sa'i 'alal armalah. Al-armalah itu janda di sini yang dimaksud adalah yang ditinggal meninggal suaminya dan ada anak yatim yang menjadi tanggungannya. Jadi bukan yang diceraikan dan suaminya masih hidup. Karena itu bukan armalah. Kenapa? Kalau dia punya anak, anaknya masih ada yang menafkahi. Kenapa? Karena perceraian itu tidak menggugurkan kewajiban nafkah seorang ayah terhadap anaknya, meskipun anaknya itu hak asuhnya jatuh kepada istrinya. Kadang-kala kan ini yang di masyarakat kita, ada sebagian masyarakat kita yang memahami ya yang berhak hak asuh maka dia yang menafkahi. Padahal kewajiban nafkah itu tetap menjadi kewajiban ayah. Wal miskin dan orang miskin. Maka ini kalau kita lihat adalah orang yang bergerak di bidang kemanusiaan itu fisabilillah. Membantu orang fakir miskin, ada bencana alam, ada orang yang kesulitan, menolong anak yatim, memberikan usaha-usaha yang bisa menolong membebaskan anak yatim, bagaimana mereka bisa belajar, bagaimana mereka bisa tumbuh dan seterusnya. Misalnya lagi al-amil 'ala zakah bil haq atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amil zakat yang melakukan tugasnya dengan cara yang benar, maka dia itu fisabilillah, fisabilillah, maka dia itu di jalan Allah atau dalam jihad sampai dia pulang. Maka mari kita lihat amil zakat itu seperti apa. Amil zakat itu pada dasarnya adalah orang yang bekerja atau melakukan satu aktivitas untuk kemaslahatan publik, kemaslahatan orang yang berada dalam situasi darurat, maka dia itu fisabilillah. Maka kalau kita ingin menjelaskan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah, barang siapa yang belajar ilmu maka dia itu di jalan Allah, maka kata fisabilillah inilah yang memperjelas jenis ilmu apa yang kemudian dia itu fisabilillah. Apakah semua ilmu? Tidak semua ilmu. Maksudnya apakah semua ilmu orang ketika dia belajar ilmu, semua pelajar, semua orang mahasiswa itu adalah fisabilillah? Tidak semuanya. Apakah semua orang yang belajar agama fisabilillah? Tidak semuanya. Karena ada kalanya bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan teguran keras kepada orang yang belajar agama tapi niatnya duniawi, itu justru resikonya besar. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jal, barang siapa yang menuntut ilmu, yang ilmu itu tidak boleh dituntut, dicari kecuali semata-mata karena Allah, tapi orang itu la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, tapi dia belajarnya itu semata-mata untuk mendapatkan dunia, duniawi. Contohnya bagaimana? Belajar akidah, teori akidah supaya dia menang debat, supaya namanya semakin ini. Dia belajar fikih supaya dia bisa dikatakan sebagai ahli, untuk mendapatkan popularitas dan seterusnya. Apa akibatnya? Apa ancaman bagi mereka yang melakukan hal itu? Dan ini nasihat untuk kita semuanya jamaah sekalian. Kita tidak bisa lepas dari godaan-godaan semacam itu kecuali memang Allah menjaga kita. Tidak ada jaminan bagi siapapun untuk tidak terpeleset,
Tidak ada jaminan bagi siapapun untuk tidak tergelincir. Oleh karena itu penting bagi kita untuk senantiasa minta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa pada jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Untuk minta istiqamah. Istiqamah berarti mengikuti taat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini, jangan sampai kemudian kita terpleset, tergelincir dalam masalah hal ini. Apa ancamannya? Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Dia tidak akan mencium aroma surga pada hari kiamat. Kan ancamannya keras, Pak. Tapi apakah, wah kalau begitu saya nggak usah belajar dong. Wah, resikonya besar. Nah, itu justru kalau nggak belajar resikonya lebih besar. Karena apa? Karena hadis ini disampaikan agar kita itu punya kesadaran. Kalau toh kemudian suatu ketika kita itu digoda, kita berupaya untuk bisa sadar, bisa memperbaiki diri, berupaya untuk terus meluruskan niat. Yang dimaksud lam yajid arfal jannah, tidak mencium aroma surga, itu bukan maknanya kekal di neraka, bukan. Maknanya adalah menggambarkan betapa jauhnya orang itu dari surga. Yang kemudian artinya orang yang menuntut ilmu agama, bisa saja dia tidak fisabilillah. Bisa saja dia itu tidak diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja orang menuntut ilmu agama dan itu tidak dimudahkan menuju surga. Karena apa? Faktor niat. Tetapi ilmu yang itu bersifat duniawi dalam pandangan kita, bersifat duniawi. Kalau ilmu yang sifatnya duniawi, orang mencarinya untuk motif dunia, nggak ada masalah. Sah-sah saja, boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Tapi akan memiliki nilai plus dan akan memiliki fadilah yang besar kalau kemudian dia merubah niatnya, memperbaiki niatnya, memperbesar space dari niat dia. Kalau semula misalnya orang belajar satu disiplin keilmuan tertentu yang secara zahir dalam penilaian kita katakan ilmu duniawi, semata-mata untuk kenaikan jenjang karir, untuk jabatan, untuk posisi dan seterusnya. Kalau orang misalnya melakukan riset atau penelitian semata-mata untuk kenaikan jenjang karir, untuk gelar misalnya, tapi kemudian di balik riset dia tujuannya adalah dengan riset ini mudah-mudahan nanti akan menjadi sarana yang mempermudah orang takwa kepada Allah, mempermudah orang itu misalnya mendapatkan misalnya penelitian tentang air, misalnya bagaimana mendapatkan menciptakan air yang bersih, bagaimana proses-prosesnya itu bisa lebih baik, dan berbagai macam disiplin keilmuan. Maka kalau di situ ada motif kebaikan dan untuk kemaslahatan publik, benar di dalam hatinya bahwa saya melakukan riset ini, melakukan penelitian ini untuk kemaslahatan umat manusia, agar kehidupan manusia lebih baik, agar potensi bahaya yang mungkin akan menimpa manusia itu bisa dihindarkan. Misalnya, agar potensi terjadinya bencana alam itu bisa dimitigasi misalnya. Berarti dia itu untuk kemaslahatan umat manusia. Dengan penelitian itu bagaimana bisa membantu fakir miskin itu bisa mencapai kemandirian dan seterusnya. Maka fisabilillah. Maka di jalan Allah. Jadi fisabilillah itu kalau kita simpulkan dari hadis tentang membantu orang miskin, kemudian fisabilillah yang berhubungan dengan amil, fisabilillah dengan yang berhubungan dengan man qatala litakuna kalimatullahil ulya, maka fisabilillah itu esensinya adalah aktivitas
yang berujung pada kemaslahatan publik. Apalagi kemaslahatan agama Allah. Kemaslahatan agama Allah itu maknanya adalah kemaslahatan untuk publik umat manusia. Maka fisabilillah. Maka seluruh ilmu yang menunjang kepada tujuan itu, keberhasilan tujuan itu, maka fisabilillah, mengangkat derajat di sisi Allah, memudahkan jalan menuju surga, karena ujungnya adalah amal yang menyebabkan semakin takwa seseorang kepada Allah, semakin kuat keimanannya, kemudian juga semakin baik amalnya, semakin memberikan kemudahan yang semakin banyak penerima manfaat dari amal yang ia lakukan, maka itu mengangkat derajatnya. Maka hadis-hadis yang berhubungan dengan ilmu itu tidak bersifat mutlak, karena ilmu sifatnya adalah wasilah, maka nilai ilmu itu dinilai dari tujuan fungsi ilmu itu. Maka ulama mengatakan ruhul ilm al-amal. Ruh dari ilmu itu adalah amal. Innamal ilmu ma nafa'. Hakikat ilmu itu adalah yang bermanfaat. Para ulama mengatakan innamal ilmu ma nafa'. Hakikat ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Maka kalau sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang mendatangkan bahaya, jadi seseorang itu disiplin ilmu yang kemudian dengan ilmu itu membahayakan umat manusia, membahayakan orang lain, membahayakan publik, maka dia itu pada hakikatnya bukan ilmu. Justru Allah Subhanahu wa taala akan mengecam di surah Al-Baqarah juz 2, Pak. Itu di awal juz 2 itu. Orang yang berilmu tapi ilmunya tidak mengantarkan kepada perilaku yang bermanfaat. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Orang-orang sufaha, sufaha itu jamak dari safih. Safih itu, mohon maaf ya, mungkin kata-kata gini, idiot, safih. Jadi kalau kita memaknai ayat itu adalah semacam itu, Pak. Jadi orang-orang, mohon maaf ya dengan kata-kata ini, orang-orang idiot itu mengatakan, kalau bahasa-bahasa yang pemakna ini, safih itu sufaha. Kenapa mereka berpaling dari kiblat yang sebelumnya mereka menghadap ke arah itu? Keras tidak Pak nih maknanya? Kan keras banget. Padahal yang dikecam itu siapa? Ahlul kitab, Pak. Orang-orang yang mengerti bahwa berpindahnya kiblat Nabi SAW dari menghadap ke Baitul Maqdis ke Baitillahil Haram yang hingga kita hari ini menghadap ke Ka'bah, mereka tahu itu perintah Allah. Mereka tahu itu benar. Tapi justru pengetahuan mereka bahwa itu yang benar, itu perintah Allah. Bahkan Huyai bin Akhtab, dedengkot orang Yahudi yang ada di Madinah pada waktu itu, ditanya oleh saudaranya, berdasarkan informasi ini dibocorkan oleh Sofia, istri Nabi SAW ketika dinikahi oleh Nabi, baru bercerita. Jadi Sofia itu waktu itu masih anak-anak, masih belia, ketika di malam gelap gulita mendengar dialog ayahnya dengan saudaranya. Ketika Nabi SAW hijrah, itu kan Huyai bin Akhtab penasaran juga, ini siapa ini? Benar gak Nabi yang dikabarkan akan Nabi terakhir? Di dalam dialog bisik-bisik di antara keduanya itu, Sofia itu mendengar, ahwahu, apakah benar ini Nabi yang terakhir itu? Naam wahu, iya benar dia. Lalu apa yang akan dilakukan? Al-adawah ila yaumil qiyamah, permusuhan sampai hari kiamat. Nah, informasi ini kemudian diceritakan oleh Sofia ketika sudah dinikahi oleh Nabi SAW.
Artinya Huyai bin Akhtab itu tahu bahwa Nabi itu adalah Nabi yang disebutkan dalam kitab suci mereka. Ketika Nabi berpindah kiblat dari menghadap ke Baitullahil Maqdis, itu padahal dibully, Pak. Jadi ketika umat muslim itu menghadap ke mana? Ke Baitul Maqdis, itu dibully juga. Kalian ini datang dengan agama baru tapi kiblatnya ngikutin kita, dibully, Pak. Bullying itu bukan hanya di zaman ini. Jadi orang ahlul kitab itu juga membuli. Hal itulah yang kemudian membuat enggak nyaman Nabi SAW seringkali mengadahkan wajahnya ke atas. Maksudnya adalah berharap bahwa kiblat itu dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram, kemudian itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika menghadap Baitul Maqdis dibuli, begitu juga ketika menghadap ke Ka'bah dibuli lagi. Nah, kecaman ayat itu, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Artinya bahwa ilmu yang tidak menciptakan perilaku yang bermanfaat itu bukan mengangkat derajat, tapi justru menjatuhkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, di dalam belajar agama ini bagaimana kita belajar agama? Al-Imam Al-Ghazali itu membagi ilmu itu dalam dua kategori. Ini bagi nasihat bagi kita semuanya. Ada ilmu yang sifatnya fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu sebenarnya kewajiban pribadi. Kalau saya sederhanakan, Pak ya. Fardu ain itu adalah satu kewajiban yang targetnya adalah pribadi. Kalau fardu kifayah adalah kewajiban yang targetnya publik. Sederhananya gitu. Maka fardu ain itu berlaku kepada setiap individu. Kalau fardu kifayah, kewajiban yang berlaku secara komunal, komunitas. Jadi dia tidak dibebankan kepada individu, tetapi dibebankan secara kolektif. Kalau sekian orang dari komunal itu, dari kelompok satu entitas itu, tidak semuanya, tapi sebagian dari mereka sudah bisa menyelesaikan, maka selesai. Kalau fardu ain, targetnya setiap individu menyelesaikan. Tapi kalau fardu kifayah adalah kolektif itu menyelesaikan, terserah berapa orang yang menyelesaikan, yang penting tugasnya selesai. Tapi kalau tugasnya belum selesai, maka kewajibannya belum selesai. Nah, jadi kalau kita berpikir tentang fardu kifayah, seringkali kan gimana Pak? Kalau fardu kifayah itu kalau orang sudah melakukan, maka sudah nggak wajib lagi, begitu ya? Contohnya sholat jenazah kan begitu biasanya. Jadi fardu kifayah itu bukan selesai kalau ada orang yang melakukannya, bukan. Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang sudah selesai kalau terselesaikan. Kalau belum terselesaikan, maka belum selesai wajibnya. Contohnya, saya ingin menjadikan contoh. Mengangkat misalnya ada pohon tumbang di jalan, berarti kan dia menghalangi akses publik, menghalangi jalan dan seterusnya. Maka kalau fardu kifayah itu bukan ada orang yang menyingkirkan. Kalau ada orang melakukan tapi melakukan satu dan tujuan dari perintah itu belum terselesaikan, berarti kewajiban itu belum selesai. Misalnya ada batang yang besar tadi, ada satu orang memotong tapi dia sendiri dengan kapak. Enggak selesai-selesai. Kalau ditanya apakah sudah ada orang yang melakukan? Sudah ada. Tapi pertanyaannya, sudah terselesaikan atau belum? Belum. Berarti kalau belum terselesaikan, maka kewajibannya belum selesai. Jadi kalau fardu ain itu setiap individu berkewajiban menyelesaikan, kalau fardu kifayah adalah komunitas berkewajiban menyelesaikan. Nah, begitu juga tentang ilmu. Ilmu yang sifatnya fardu ain adalah berhubungan dengan kewajiban individu. Ilmu yang menjadi penopang kewajiban individu adalah fardu ain. Contohnya apa? Salat itu adalah fardu ain, maka ilmu terkait salat adalah fardu ain.
puasa adalah fardu ain, maka ilmu yang berhubungan dengan puasa adalah fardu ain. Zakat bagi yang mampu, maka fardu ain. Haji fardu ain bagi yang mampu. Begitu juga tentang keimanan, begitu juga dengan akhlak. Termasuk seorang suami wajib menafkahi, fardu ain menafkahi istrinya, maka fardu ain bagi dia belajar ilmu yang dengannya dia bisa menafkahi keluarganya. Tapi ilmu yang dibutuhkan oleh publik itu sifatnya fardu kifayah. Harus ada dari umat muslim yang mengambil peran itu. Ilmu apa saja? Kalau kemaslahatan itu ada 5 kemaslahatan pokok, ada yang berhubungan dengan agama, berhubungan dengan jiwa, berhubungan dengan akal, berhubungan dengan kehormatan, berhubungan dengan harta, maka fungsi-fungsi 5 hal ini yang sifatnya darurat, yang harus ditutup di masyarakat, maka itu harus ada yang mempelajarinya. Ilmu apa? Ilmu yang berhubungan agama. Contohnya apa? Perkara-perkara pokok dalam akidah setiap muslim harus belajar. Tapi perkara-perkara cabang, perkara-perkara detail dalam akidah tidak semuanya harus belajar, tapi ada di antara umat yang mempelajarinya. Ilmu tentang hukum agama yang sifatnya pokok semua harus belajar, tapi hal detail itu sebagian harus ada yang belajar yang menutup kekosongan itu. Yang berhubungan dengan jiwa apa saja, Pak? Berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan apa lagi? Maka kalau ada kekosongan di tubuh umat, maka harus ada yang mempelajarinya. Kalau belum cukup jumlah dokter yang akan menutup fungsi ini belum cukup, maka kewajiban itu belum selesai. Contohnya misalnya dokter kandungan, kenapa dokter kandungan sekarang laki-laki? Maka harus ada yang perempuan, sampai cukup. Begitu juga tentang yang berhubungan dengan masalah akal pendidikan dan pengajaran, yang berhubungan dengan menjaga kehormatan umat muslim, yang berhubungan juga tentang kesejahteraan umat muslim. Jadi kalau itu semuanya belum tertutupi, maka kewajiban fardu kifayah itu belum terselesaikan. Kita semuanya berkewajiban menuntaskan itu semuanya, tergantung siapa yang memiliki kemampuan dan siapa yang memiliki potensi untuk menutupi itu semuanya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan jemaah sekalian. Mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat bagi kita, arah bagi kita ketika kita belajar agama. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik, ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa ada pertanyaan atau cukup? Oh ya, satu saja. Silakan. Ya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tertarik terhadap tema pada pagi ini, bahwa pada intinya Allah itu akan memberikan sesuatu kepada manusia yang memberikan kemaslahatan. Tapi bagaimana bagi orang-orang yang surat Al-Bayyinah menyatakan kan, alladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Ya. Situ kan. Sementara ilmu-ilmu ya teknologi dan sains itu kebanyakan orang non muslim. Apakah Allah divonis kamu? La, tidak. Karena kamu bukan seorang muslim. Di mana tingkat keadilan? Sementara Al-Bayyinah sudah menyatakan, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Mohon penjelasan. Iya. Pertanyaan, di mana letak keadilan Allah Subhanahu wa taala ketika orang yang meninggal dalam keadaan ini. Jadi begini jamaah sekalian, ini hal menarik, pertanyaan menarik, dan ini sering dipertanyakan, di mana letak keadilan Allah Subhanahu wa taala? Dia orang baik di dunia, tapi kemudian kok nanti di akhirat masuk neraka dan seterusnya. Jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita miliki di dunia ini pada dasarnya nisbi. Apa yang kita miliki di dunia ini, ilmu yang kita miliki,
kemudian ilmu yang kita miliki, kemudian harta yang kita miliki, lalu kemudian kita berikan, kita bantu fakir miskin dan semuanya, itu pada dasarnya nisbi. Nisbi itu maksudnya bagaimana? Apakah kita pemilik hakiki? Sesungguhnya kalau seseorang itu memiliki harta, harta yang kita dapatkan itu kan bukan murni dari diri kita, tapi ada peran orang lain, ada orang tua, ada tetangga, ada terlibatan banyak hal. Begitu juga ilmu yang kita dapatkan. Nah, semua yang kita miliki itu pada dasarnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba begini, Pak. Kalau kita misalnya ada orang, kita berikan fasilitas, kita berikan, semua itu kita berikan kepada dia, lalu dia tidak mengakui orang yang memberikan, apakah dia adil? Tidak ini saja. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu kan sudah menikmati fasilitasnya dengan segala yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan. Dia menikmati fasilitas yang ada di muka bumi ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Bahkan apa yang melekat dengan diri dia itu pada dasarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah orang itu dikatakan bermoral? Ini dalam pandangan Islam, Pak ya. Berpandangan kita menggunakan perspektif Islam. Apakah orang itu dikatakan bermoral dalam perspektif moral Islam ketika dia itu tidak mengakui yang memberikan kepada dia segalanya? Dia tidak mengakui. Bagaimana mungkin dia berharap surganya padahal dia tidak mengakui yang memiliki surga itu? Apakah dia layak misalnya? Mungkin dia punya persepsi tentang surga dia ya, punya persepsi tentang surga dia. Tapi bagaimana mungkin dia layak berharap atau akan mendapatkan surga dari dia Allah yang dia tidak akui? Gitu Pak, sederhananya begitu. Nah, terlebih lagi bahwa jamaah sekalian, Allah tidak menzalimi hambanya. Itu sudah kata kunci. Allah tidak akan menzalimi hambanya. Kalau seseorang itu melakukan kebaikan, pasti akan dibalas. Orang yang melakukan kebaikan pasti dibalas. Bagi orang-orang yang tidak beriman, akan Allah tuntaskan semuanya di dunia, sehingga tidak ada lagi hutang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah itu sudah menegaskan Allah tidak akan menzalimi hambanya. Tetapi basis dasar pemikirannya adalah, apakah orang itu layak mendapatkan sesuatu dari dia yang dia sendiri tidak akui? Dia sendiri nggak ngakui dia. Bagaimana mungkin dia berharap mendapatkan itu? Kalau misalnya orang yang misalnya dia mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala lalu berharap kepada Allah SWT mendapatkan surganya, karena dia pertama mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya. Lalu bagi yang tidak mengakui Allah sebagai Rabbnya, lalu dia berharap surga darinya. Oke, dia mengakui Tuhan yang lain, maka berharaplah pada surga Tuhan yang lain itu. Maka kalau kita dalam dialog dengan lintas agama, kalau ini sudut pandang saya, kalau ditanya apakah non muslim itu misalnya agama yang lain masuk surga, ya bisa jadi masuk surga perspektif dia, bukan perspektif Islam. Silakan orang memiliki surga perspektif agama masing-masing sesuai dengan di dia. Tapi apakah kalau ditanya apakah ini masuk surga? Ya kalau dia masuk surga perspektif dia. Yang belum tentu surga perspektif dia itu tidaklah sama dengan perspektif kita. Maka kita sebagai orang yang beriman, sebagaimana Allah tegaskan Allah tidak menzalimi hambanya, maka dan sebagaimana Allah juga menegaskan kalau orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman, Pak, keadaan tidak beriman atau dia dalam keadaan masih menyekutukan Allah dan tidak kembali kepada Islam, maka sebagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa taala di neraka abadi selamanya. Tapi kalau orang non muslim masuk Islamnya itu menghapus semua keburukannya dan kebaikannya selama dia non muslim itu dihitung. Jadi kebaikan, maka final penentuannya adalah ketika orang itu meninggal dunia dalam keadaan beriman atau dalam keadaan tidak beriman. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Pak. Mungkin dapat gambaran yang dapat saya sampaikan semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin
Cukup atau ada yang lain? Cukup ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.